Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan selamat. Sudah siap belajar? Oke, mantap. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Elisa Putri dari jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adik-adik semua cukup panggil kakak Ica. Sudah berdoa? Kalau belum berdoa, mari kita bersama-sama menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Di sini adik-adik semua hadir. Ada yang gak masuk atau ada yang sakit? Oke, kita absen dulu ya, biar tahu siapa nih yang gak hadir, siapa yang hadir. Oke, kita lanjut ke pelajaran ya. Ada yang ingat? Ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Iya betul. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Hari ini kita belajar tentang perubahan wujud zat benda. Ada yang tahu apa itu perubahan wujud zat benda? Sebelum kita ke perubahan wujud zat benda, kita harus tahu dulu nih, wujud benda itu seperti apa. Nah, wujud zat benda ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita yang memiliki banyak bentuk. Benda-benda ini tuh beraneka macam ya, dari mulai bentuknya, wujudnya, dan warnanya. Dari semua benda, wujud benda itu dikelompokkan dalam tiga. Ada tiga. Yang pertama itu ada benda padat. Nah, benda padat itu contohnya tuh seperti batu, ada meja, tanah, dan lain-lain. Yang kedua ada benda cair. Nah, benda cair ini bisa berupa minyak, air, sirup, bensin, dan solar. Yang terakhir ada benda gas. Benda gas ini berupa udara yang kita rasakan sekarang, oksigen yang kita hirup, zat asam yang ada dalam cairan, dan hidrogen. Setelah tahu wujud benda itu seperti apa, pembagiannya seperti apa, dan contohnya apa saja, sekarang kita ke perubahan wujud zat benda. Apa sih itu perubahan wujud zat benda? Perubahan wujud zat benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Perubahan wujud zat benda ini terjadi disebabkan oleh adanya aksi terhadap benda tersebut. Perubahan wujud zat benda ini dibagi dalam 6. Ada 6 kategori. Yang pertama itu ada membeku. Nah, membeku ini adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Yang kedua ada mencair atau melebur, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Yang ketiga ada menyublim. Menyublim itu perubahan dari zat padat menjadi gas. Yang keempat ada mengkristal. Mengkristal itu perubahan dari gas menjadi padat. Yang kelima ada menguap. Menguap yaitu perubahan dari zat cair menjadi gas. Yang keenam ada mengembun. Mengembun ini perubahan wujud zat dari gas ke atau menjadi cair ya. Itu 6 perubahan wujud zat benda. Nah, itu tadi sedikit banyaknya materi mengenai perubahan wujud zat benda. Bagaimana? Apakah adik-adik di sini paham? Atau masih bingung? Atau masih ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan, jangan malu untuk bertanya ya. Sedikit kakak ulas kembali tentang perubahan wujud zat benda itu apa. Perubahan wujud zat benda itu adalah peristiwa perubahan bentuk benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Peristiwa perubahan zat benda ini terjadi disebabkan oleh adanya aksi terhadap benda tersebut. Nah, wujud benda ini terbagi dalam 3. Yang pertama itu ada benda padat. Benda padat itu berupa batu, meja, tanah, dan lain-lain. Benda cair itu berupa air, minyak, sirup, bensin, dan solar. Ada juga benda gas. Benda gas ini berupa udara, oksigen, zat asam, dan juga hidrogen. Nah, dalam perubahan wujud zat benda ini terbagi dalam 6 perubahan atau 6 peristiwa. Yang pertama membeku, mencair atau melebur, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan juga yang keenam itu ada
mengembun. Itulah materi mengenai perubahan wujud zat benda. Kakak harap adik-adik semua di sini paham. Jika tidak, silakan bertanya dan silakan buka kembali buku bacaannya. Dicukupkan dari kakak ya, kita akhiri. Silakan kita berdoa kembali menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Kakak cukupkan, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana jika tidak terlalu penting. Sekian dari kakak. Jangan lupa baca buku, karena buku adalah jabatan ilmu. Terima kasih, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.